Kami akan meluluh lantakan Tel Aviv. Jika mereka melakukan itu, semua yang masih tersisa dari Israel akan diluluh lantakan. Syiah akan terus bersuara. Syiah akan terus bertindak. Bukan hanya bicara, bukan hanya bersuara. Mereka benar-benar bertindak. mereka benar-benar bertindak, bukan hanya kata-kata. Mereka tidak hanya bersuara. Apalagi yang tersisa di sana? Bertarung secara fisik. Dia hanya mengancam. Bertarung secara fisik. Angkatan bersenjata Iran sudah sepenuhnya siap dan 100% siaga. Jika Amerika melakukan kesalahan apapun di kawasan ini, khususnya lewat operasi di wilayah pesisir yang dirancang untuk merebut pantai Bahrain dan garis pantai Uni Emirat Arab. Lihat video propaganda mereka. Dia terbakar di neraka. Saya rasa dia tidak sedang melihat ke atas. Dia juga terbakar di neraka. Lihat ini. Properti lagi. Patung Liberty itu adalah patung Baal. Mereka mengira orang Amerika penyembah Baal. Satu pembalasan untuk semua. Baiklah semuanya, sekarang sudah sangat jelas bahwa Presiden Trump akan menurunkan pasukan dalam bentuk tertentu. Dia akan menginvasi Iran. Entah itu di Pulau Hak atau wilayah Iran dekat Selat Hormuz, kita belum tahu, tapi pasti akan terjadi sesuatu. Saya sudah bilang di video terakhir bahwa saya rasa Presiden Trump tidak akan membiarkan rezim ini berkuasa karena mereka makin keras. Mereka kini mengatakan akan mengenakan biaya $1 juta untuk setiap kapal yang melewati Selat Hormuz. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab tidak senang, begitu juga dunia. Kita tidak bisa membiarkan rezim ini berkuasa, jadi Amerika Serikat bisa terus membombardir dan melumpuhkan para pemimpin Iran. Dan saya tidak tahu kenapa orang-orang mengatakan waktu berpihak pada Iran. Sebenarnya tidak. Apa kamu sudah lupa? Amerika menghabiskan hampir 10 tahun di Irak dan kemudian hampir 20 tahun di Afghanistan. Amerika dapat menahan Iran selama 1 atau 2 tahun. Amerika bisa melakukannya. Saya tidak bilang Amerika ingin melakukannya, tapi Amerika bisa, misalnya dengan mengambil 90% pendapatan minyak Iran lewat Pulau Hak dan mengamankan Selat Hormuz, lalu membombardir mereka sampai menyerah. Namun, para pemimpin rezim Islam tampaknya belum mau menyerah dan justru makin menekan. Jadi lihatlah analis Iran ini yang pada dasarnya adalah juru bicara IRGC. Dia bahkan mengancam akan menginvasi UEA dan Bahrain. Video ini diterjemahkan menggunakan AI, tapi subtitlenya 100% sah. Jika ada yang tidak masuk akal, ikuti saja subtitlenya karena sudah ditambahkan secara manual. Silahkan dengarkan. Angkatan bersenjata Iran sepenuhnya siap tempur. Jika Amerika melakukan kesalahan apapun di kawasan ini, terutama di sepanjang garis pantai dan dalam tindakan di pesisir yang bertujuan merebut pantai Bahrain dan garis pantai Uni Emirat Arab, mereka pasti akan bertindak sebagaimana mestinya. Telah dilakukan latihan yang sangat penting dan menonjol di wilayah pesisir ini. Apa sebenarnya arti dari hal itu? Rencana memasuki zona pesisir Uni Emirat Arab dan Bahrain adalah bagian latihan angkatan bersenjata. Hari ini banyak berita palsu soal dugaan penyitaan aset Iran di Uni Emirat Arab yang bertujuan menakut-nakuti dan menekan rakyat Iran melalui operasi psikologis. Saya ingin menegaskan, jika Emirat melakukan kesalahan besar, ingatlah kejadian di Bank SEPA saat Citibank Amerika di Dubai terkena serangan. Pusat keuangan, bursa saham, dan pasar mata uang terkait perbankan UEA juga akan terdampak. Dalam hal ini, tidak ada aturan atau standar tetap karena pihak Emirat terus menjalin kerjasama dengan pihak Amerika. Mereka tahu tandanya sudah terlihat. Bagi mereka, sia-sia untuk melawan. Mereka kira bisa memeras Amerika dengan mengancam sekutunya di sana. Namun, pengeboman sembarangan Iran di negara-negara Teluk justru membuat mereka bersatu. Awalnya mereka menolak perang ini, namun kini sumber menyebut kerajaan Arab Saudi dan UEA justru mendorong AS Serikat melanjutkannya. Mereka pun tak ingin Amerika pergi terlalu cepat. Tapi sementara itu, saat dunia bebas sedang berperang dengan Republik Islam, kita justru melihat agen-agen mereka, para propagandis mereka, secara terbuka dan dengan bangga menyebarkan propaganda mereka di Amerika, memprovokasi kaum Syiah. Lihatlah ulama Syiah ini. Hari ini,
Kita tinggal di Amerika Serikat. Negara ini Kamu seharusnya bahkan tidak tinggal di sini. katanya dipimpin oleh presiden kita. Katanya begitu. Katanya begitu. Lihat, inilah yang mereka lakukan. Mereka sengaja melemahkan otoritas Presiden Amerika Serikat. Pertama, ini hanya memberi amunisi bagi orang seperti Jake Phillips, Dan Bilzerians, Cenk Uyghurs, dan mereka yang mengidap sindrom kebencian irasional terhadap Israel. Dan mereka juga mengatakan hal yang sama. Oh, negara kita Amerika dikendalikan oleh Israel. Itu tidak benar. Ingat, setelah perang 12 hari, Trump sangat marah pada Netanyahu hingga Netanyahu harus mundur. Dia sebenarnya tidak mau mundur, tapi dia harus mundur ketika Trump berkata mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya tahu mereka melanggar, tapi Israel yang melakukannya. Setelah kesepakatan, Israel langsung keluar dan menjatuhkan bom dalam jumlah yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Jumlah terbesar yang pernah kami lihat. Saya tidak senang dengan Israel. Saat saya bilang kalian punya 12 jam, kalian jangan pada jam pertama langsung menyerang dan menjatuhkan semua yang kalian punya ke mereka. Itu membuat saya tidak senang pada mereka. Saya tidak suka Iran, tapi saya juga tidak suka jika Israel melancarkan serangan pagi ini hanya karena satu roket yang meleset, yang mungkin ditembakkan secara tidak sengaja. Saya tidak senang dengan itu. Tahu nggak? Pada dasarnya, dua negara ini telah bertarung lama dan keras. Sampai mereka sendiri tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Kamu mengerti maksud saya? Trump adalah bosnya. Benjamin Netanyahu dapat menyeret Amerika ke perang karena kesamaan nilai, kepentingan, dan ancaman. Republik Islam Iran. Itu adalah waktu terbaik untuk menargetkan rezim ini. Israel selalu ingin terlibat, tapi Amerika tidak campur tangan karena keputusan diambil Netanyahu. Amerika terlibat karena punya musuh bersama, dan ini waktu terbaik untuk menargetkan mereka. Mereka sengaja merusak otoritas presiden agar bisa memberi amunisi bagi teori-teori konspirasi ini. Jujur saja, jika kamu bertanya pada diri sendiri dan hanya mengikuti berita 2 hari, kamu akan sadar bahwa presiden kita tidak benar-benar memimpin. Ada sosok di belakangnya. Benar kan? Seseorang yang duduk di Tel Aviv, dialah yang memimpin. Dia punya akses. Semuanya. Terserah dia. Dia yang memutuskan setiap arsip nasional yang bisa dia akses. Setiap dokumen rahasia. Dikelola olehnya. Dia memilih dan memilah. Dia yang membuat keputusan. Semua teori konspirasi. Syiah akan tetap bersuara dan bekerja, bukan sekedar bicara. Mereka menjalankan tugasnya. Mereka bekerja, bukan sekedar bicara. Apalagi di sana, dia hanya mengancam, tidak benar-benar bertarung fisik. Bertarung secara fisik. Pengorbanan. Mereka telah berusaha. Mari kita angkat tangan kita di malam suci ini, malam Imam Al-Hasan, untuk menghormati Imam Subhanahu Al-Muslimi. Imam Al-Hasan. Wa an yakhdhul al-kufra wal munafiqin. Perhatikan kata-katanya. Ya Allah, beri kemenangan Islam dan Muslim, serta hinakan orang kafir, termasuk sebagian besar orang Amerika. Kenapa kita punya orang-orang seperti ini? Saya pikir saat masa perang kita bisa melakukan sesuatu tentang hal ini. Saya tidak tahu. Kita pernah melakukan itu saat Perang Dunia II. Allahumma ansur syi'ata amiril mu'minin fi kulli makkah. Untuk menghormati Imam Hasan. Di Iran, di Lebanon. Tidak masalah, itu cuma omong kosong. Aku tak mau mengotori telingamu. Lihatlah ulama muslim ini. Dia menyatakan hukum Islam tidak melarang pembuatan senjata nuklir. Pakistan memiliki senjata nuklir. Orang-orang Iran sudah mengakui bahwa, ya, kami memang berniat membangun senjata nuklir. Itu seperti pedang di atas kepala Amerika. Itu adalah strategi mereka untuk memeras Barat. Hanya Presiden Trump yang punya keberanian untuk berkata, tidak, kami tidak akan diperas. Kami akan mengakhiri ancaman Republik Islam selamanya. Ini adalah awal dari penggunaan dan pembuatan rudal. Dan lihat ini, Republik Islam telah memberitahu dunia bahwa mereka sengaja membatasi jangkauan rudal balistik mereka hingga 2000 km.
dan kita dengan bodohnya mempercayai itu. Saya tidak percaya, tapi Barat jelas percaya. Tapi mereka baru saja menunjukkan bahwa mereka bisa mencapai jarak hingga 4.000 kilometer. Mereka berbohong. Mereka tidak berkata jujur. Menipu saya sekali, itu salahmu. Menipu saya 2 kali, itu salah saya. Berapa kali kamu mau dibohongi oleh orang berjenggot ini? Lihat video propaganda buatan mereka. Mereka pikir menang penghargaan propaganda, padahal mungkin tidak. Coba lihat saja. Tiba-tiba saja mereka menjadi juara seluruh dunia. Lihat, penduduk asli Amerika senang melihat rudal balistik Iran. Jadi tiba-tiba saja mereka menjadi perwakilan dari semua orang tertindas di dunia yang tertindas oleh Amerika Serikat. Mereka adalah orang-orang yang membantai rakyat mereka sendiri. Saya tidak paham siapa yang percaya propaganda ini. Mereka membunuh 30.000 rakyatnya sendiri. Satu pembalasan untuk semua. Dan lihat ini. Itu Jepang. Itu Vietnam. Oh. Itu Yaman. Ya, kita tidak peduli pada mereka. Jepang berpihak pada Amerika. Beginilah bodohnya orang-orang ini. Gaza, oke, tentu. Terserah. Oh, dan Pulau Epsilon. Itu lucu. Itu sekolah yang tanpa sengaja terkena serangan Amerika Serikat. Seperti yang saya katakan, itu tidak sengaja. Jika ISIS mau membunuh anak-anak Iran, mereka bisa saja membunuh lebih banyak. Mereka telah menghancurkan 8.000 target. Berapa banyak sekolah yang mereka jadikan target? Berapa banyak? Oh, dia terbakar di neraka. Aku rasa dia tidak sedang melihat ke atas seperti itu. Dia juga terbakar di neraka. Lihat ini. Propaganda apa ini? Itu bukan patung Liberty. Itu patung Baal. Mereka pikir orang Amerika adalah penyembah Baal. Satu pembalasan untuk semua. Badut. Badut. Lihat teroris paraplegik ini. Katanya Iran aman di tangan Mustabah. Lihat dia. Dia terbaring di ranjang. Mereka fanatik, teman-teman. Saya sangat bahagia karena putra pemimpin kita, rahabar kita. Orang ini anggota Partai Pekerja. Partai Pekerja, George Galloway. Cahaya penuntun selama sekitar 30 tahun terakhir kini memimpin negara. Ia adalah jimat bagi kita karena namanya Khamenei. Seperti saya bilang, dia hanya perlu jadi 10% dari kualitas ayahnya. Negara kita aman di tangannya sampai pada akhirnya. Pesan itu harus disampaikan bahwa Iran tidak bisa dikalahkan secara militer. Bahkan jika mereka pakai nuklir, kita akan jadikan Tel Aviv lautan kaca. Jika mereka melakukannya, sisa Israel akan jadi kaca. PBB, tentara yang mana? Orang-orang ini sungguh. Kenapa kita biarkan mereka menyiarkan narasi mereka? Apakah rakyat Iran bisa mengkritik pemerintah mereka? Mereka ditembak di wajah. Ini menyedihkan, teman-teman. Saya rasa rezim ini tidak akan bertahan. Ada begitu banyak orang yang menderita sindrom anti-Trump hanya karena mereka membenci Trump. Mereka sebenarnya mendukung rezim Islam. Tidak ada selain kaum Islamis yang mendukung rezim Islam. Rakyat Iran tidak mendukung rezim Islam. Orang-orang yang mencintai kebebasan tidak dukung rezim Islam. Partai Republik tidak mendukung rezim Islam dan seharusnya tidak ada yang mendukungnya. Tapi para fanatik kiri progresif di Barat justru mendukung rezim Islam. Itu sangat buruk. Tapi saya rasa rezim Islam tidak akan menang. Kita pasti menang, teman-teman. Saya rasa Trump tidak akan membiarkan rezim ini berkuasa, karena itu berarti meninggalkan seluruh Timur Tengah.